Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa program studi Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas satu bagian dalam penelitian yang disebut sebagai studi pustaka. Pengertian dari studi pustaka atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian kita. Ini pengertian di dalam tulisan ilmiah ya. Sedangkan dalam tulisan ilmiah ini lebih ke arah topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis tersebut, misalnya di dalam penulisan satu novel. Umumnya studi kepustakaan lebih sering dilakukan oleh penulis karya tulis ilmiah ya, karena memang memiliki aturan dan ketentuan yang lebih tegas dibandingkan dengan karya tulis non ilmiah. Kemudian istilah ini menjadi familiar untuk kegiatan penelitian sebab penelitian di awal perlu dibuat proposal yang merupakan rencana dari penelitian. Rencana penelitian ini sudah menuntut peneliti untuk membuat studi perpustakaan. Selesai melakukan studi pustaka, peneliti juga perlu menulis laporan hasil penelitian dan kemudian melakukan stasi terhadap studi perpustakaan. Melakukan studi pustaka membutuhkan waktu yang lumayan karena penulis perlu mempelajari beberapa referensi, sehingga bisa menyita banyak waktu dan tenaga yang tentu perlu dilakukan dengan teliti. Seringkali terasa relatif susah, ya, tapi jika dijalani dengan baik, maka kita akan merasa ringan atau studi pustaka ini akan mengalir begitu saja. Proses ini tentu penting karena bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas dari tulisan yang disusun, ya, sehingga proses studi perpustakaan kemudian punya sejumlah tujuan. Beberapa tujuan diantaranya adalah pertama untuk menemukan suatu masalah atau topik. Seorang penulis dan peneliti dijamin akan rajin membaca buku di waktu luangnya. Proses ini membantu peneliti untuk membiasakan diri melakukan studi perpustakaan. Sebab dengan membaca banyak buku, artikel, jurnal, dan sebagainya, maka si peneliti atau penulis bisa menemukan lebih banyak topik. Topik ini nantinya akan diangkat menjadi tulisan yang didasarkan dari sejumlah buku yang sudah dibaca. Sementara bagi peneliti, proses studi perpustakaan membantu mereka menemukan suatu masalah. Masalah ini kemudian bisa dijadikan topik penelitian atau untuk dicari solusinya secara ilmiah. Selanjutnya adalah mencari informasi yang relevan. Studi kepustakaan juga bertujuan untuk membantu penulis menemukan informasi yang relevan. Misalnya mengusung topik tentang gangguan mental dalam tulisannya. Maka peneliti perlu mencari buku-buku, artikel, dan sebagainya yang membahas mengenai gangguan mental tersebut. Supaya ada banyak hal bisa dibahas dan dijabarkan di dalam tulisannya. Apa yang dijabarkan tentu bukan hasil imajinasi, melainkan berdasarkan fakta dan referensi yang terpercaya. Tujuan berikutnya adalah mengkaji teori yang relevan. Studi pustaka adalah alat yang bisa digunakan untuk mengkaji teori yang relevan. Relevan dengan apa? Yakni relevan dengan masalah atau topik yang ingin dibahas di dalam karya tulis maupun penelitian yang kita lakukan. Studi pustaka juga merupakan alat untuk mencari landasan teori ya, khusus untuk penulis karya ilmiah, baik itu laporan hasil penelitian, makalah, artikel ilmiah, dan sejenisnya, maka ada bab landasan teori pada bab pertama. Isi landasan teori ini diambil dari sejumlah sumber pustaka yang sudah dibaca dan dikaji, ya, sehingga menampilkan seluruh bahan dasar yang dibahas pada bagian ini. Selanjutnya adalah memperdalam pemahaman dan pengetahuan penulis. Dengan melakukan studi kepustakaan, maka peneliti atau penulis bisa memperdalam pemahaman atau topik yang dipilih, yang sekaligus membantu memperluas pengetahuan. Sehingga di masa mendatang bisa menemukan topik yang lebih menarik lagi untuk diangkat sebagai topik tulisan maupun tema penelitian. Ada beberapa manfaat dari studi pustaka. Di antaranya peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan, kemudian mengetahui teori yang berkaitan dengan masalah penelitian,
sehingga penulis menempatkan pertanyaan secara perspektif. Melalui studi pustaka juga peneliti mengetahui batasan pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga dapat menentukan konsep studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan, juga mengetahui dan menilai hasil penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menentukan metode penelitian sesuai dengan tujuan pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian. Studi pustaka dapat dicegah atau mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat ya. Hal ini tentu membantu pembaruan penelitian di bidang yang sama. Peneliti dapat interpretasikan hasil penelitian menggunakan studi literatur. Ada beberapa jenis studi pustaka. Jenis ini bisa dipilih sesuai dengan apa yang diharapkan ya secara spesifik dari si penulis atau peneliti, supaya lebih mudah dalam menentukan referensi yang mana saja yang akan digunakan. Kita lihat beberapa jenis yang dimaksud. Pertama, kajian pemikiran tokoh. Jenis studi kepustakaan yang pertama adalah kajian pemikiran tokoh. Sesuai dengan namanya, ya, studi kepustakaan ini menjadi pemikiran atau pola pikir seorang tokoh. Ya. Kemudian diangkat menjadi topik dalam tulisan maupun penelitian. Sebagai contoh adalah mengusung topik buah pikiran dari Ki Hajar Dewantara, misalnya, penelitian mahasiswa atau dosen. Lewat jenis studi kepustakaan ini, penulis kemudian mencari referensi berbentuk karya tulis yang membahas hasil pemikiran tokoh yang diangkat. Bisa dari buku biografi tokoh tersebut, buku yang merangkum karya dari tokoh tersebut, atau tulisan lain. Bagaimana jika tokoh tidak memiliki hasil karya dalam bentuk literatur? Maka penulis dan peneliti bisa menggunakan sumber hasil wawancara, yakni wawancara dengan pihak keluarga atau orang-orang lain yang pernah bekerja sama dan terlibat dalam kehidupan si tokoh tersebut. Yang kedua adalah analisis buku teks. Jenis kedua dari studi pustaka adalah analisis buku teks, yakni membaca sejumlah buku teks untuk dijadikan referensi ataupun rujukan. Adapun yang dimaksud dengan buku teks di sini merujuk pada buku-buku yang digunakan sebagai materi pembelajaran di dunia pendidikan. Baik buku pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, ya, sehingga semua buku yang dijadikan sumber pembelajaran di dunia pendidikan bisa dibaca dan dianalisis. Hasilnya akan didapatkan sejumlah data yang bisa mendukung topik tulisan maupun topik penelitian. Yang ketiga adalah kajian sejarah. Jenis studi kepustakaan yang terakhir ini adalah kajian sejarah, yaitu proses mengkaji sejarah dari topik yang dipilih. Ya, bisa mencoba membaca buku-buku, artikel, dan literatur yang memperjelas sejarah dari suatu topik. Bisa juga peninggalan dalam bentuk tulisan, karya, dan sebagainya. Ya, misalnya dokumenter dalam bentuk video, barang peninggalan sejarah, dan lain sebagainya yang bisa menguatkan topik. Intinya, setiap unsur sejarah dari suatu topik yang bisa menambah data valid, bisa dikaji dan dilakukan. Maka penulis atau peneliti bisa melakukan kajian sejarah tersebut. Sumber dari studi pustaka, jika kita membahas mengenai studi pustaka, maka akan membahas juga mengenai sumber-sumber yang masuk ke dalamnya. Dalam studi pustakaan, maka akan dilibatkan semua jenis literatur untuk dijadikan referensi. Dalam hal ini, ada banyak sumber informasi yang bisa dikaji dan dipelajari, ya, di mana diantaranya adalah pertama, itu jurnal penelitian. Sumber yang pertama untuk studi pustakaan adalah jurnal penelitian. Bisa disebut juga jurnal ilmiah atau jurnal secara umum ya. Pada dasarnya jurnal ini adalah satu bundel publikasi yang berisi jumlah artikel ilmiah dari beberapa penulis. Biasanya dalam satu tema saling memudahkan siapa saja yang membutuhkan referensi di tema tersebut. Jurnal yang terpublikasi hadir dalam dua bentuk. Pertama, open access yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja secara gratis. Jenis yang kedua tentu saja berbayar. Artinya pembaca yang ingin menjadikan referensi perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu atau berlangganan.
Jurnal sama seperti media literatur lainnya, ada yang tergolong berkualitas dan ada yang tidak. Ya, kemudian ada yang jurnal lokal, nasional, dan juga internasional. Ya, kemudian jurnal internasional juga ada yang berkualitas, ya, atau bereputasi, ada juga yang tidak. Sumber kedua adalah buku. Sumber studi pustaka yang kedua ini ya, adalah bentuk terbitan tulisan yang sudah melalui proses editor ya, dan dilakukan oleh satu penerbit. Ya. Jadi penulis mengirimkan naskah penerbit kemudian diperiksa, jika ada yang perlu diperbaiki maka perlu direvisi oleh penulisnya. Jadi revisi ini diperlukan untuk memastikan isi buku benar-benar berkualitas, baik dari segi kedalaman, aspek penjelasan, serta topiknya. Juga dari sisi bahasa yang digunakan, apakah mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Sebuah buku teks akan dibaca oleh masyarakat luas, maka perlu dijabarkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berbeda dengan jurnal yang pembacanya adalah masyarakat ilmiah, ya, maka buku ini lebih mungkin ya, dibaca oleh umum, ya, sehingga akan lebih baik menggunakan istilah-istilah yang lebih mudah dipahami, ya, karena pembaca mungkin berasal dari berbagai kalangan. Yang ketiga adalah media massa. Sumber yang ketiga untuk melakukan studi pustaka adalah media massa dan paling sering adalah lewat koran atau surat kabar dan majalah. Keduanya menyajikan berbagai artikel yang dijamin validitasnya atau memang bisa dipercaya, sehingga bisa dijadikan referensi untuk menggunakan topik tulisan dan penelitian. Sumber keempat adalah internet. Sumber yang terakhir ini adalah sumber yang memang ada di era digital, ya, seperti sekarang ini ya. Di mana di era digital ini sumber internet ini cukup banyak, cukup jamak digunakan. Alasannya mulai dari proses pencarian yang lebih cepat, kemudian dapat menemukan lebih banyak, ya, dan internet menyajikan banyak jurnal. Ya, begitu juga dengan artikel yang kredibel. Tidak jarang penulis dan peneliti bisa menemukan referensi atau informasi yang lintas negara. Ya, jadi pada saat kita mengeksplor dari internet tadi, bisa saja ditemukan tulisan-tulisan dari luar negeri. Ya. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh datang ke negara yang bersangkutan, sekaligus tidak perlu berkutat berjam-jam di dalam perpustakaan. Dengan segala kelebihannya ini, internet menjadi media informasi yang banyak diandalkan oleh para penggunanya. Hanya saja memang harus jeli, misalnya dalam mencari referensi penelitian internet perlu memastikan apakah pada saat kita berkunjung ke satu laman itu sudah tepat, ya. Kemudian alamatnya, kapan dipublish, dan sebagainya. Jangan lupa cantumkan linknya sebagai pustaka kita. Ada beberapa cara untuk melakukan studi pustaka. Di antaranya seperti berikutnya. Pertama, mengetahui dan mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan. Ya, setelah kita mengetahui apa saja jenis pustaka yang akan digunakan untuk proses studi kepustakaan, ya, kita juga melihat apakah akan menggunakan media berupa buku, ya, internet, jurnal, atau kombinasi. Ya. Kemudian mencari jenis yang sesuai. Misalnya studi kepustakaan dari buku, maka bisa mencari buku yang topiknya pas dengan kebutuhan. Proses ini bisa makan waktu lama, karena buku-buku ini kadang perlu dicari dari beberapa tempat. Ya, setelah berhasil dikumpulkan, kita baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan. Tahap ini adalah membaca jenis dan semua referensi yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Kenapa kita perlu membaca? Sebab penulis dan peneliti akan membutuhkan hampir semua informasi yang ada di dalamnya. Proses ini bisa memakan waktu, apalagi jika jumlah referensinya lumayan banyak. Tahap ketiga adalah melakukan pengkajian terhadap seluruh sumber studi pustaka yang sudah dikumpulkan. Usai dibaca, maka akan mengetahui informasi penting apa yang sesuai kebutuhan. Informasi ini menjadi data yang perlu dicatat dan disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Sehingga hasilnya bisa seperti satu rangkuman ya, mengenai banyak sedikitnya
tentu bisa disesuaikan dengan apa yang diberikan sumber tersebut. Jika data yang diberikan banyak, maka catatan atau ringkasan tentang isi sumber juga akan banyak. Demikian juga dengan sebaliknya. Kemudian menyajikan hasil studi perpustakaan. Setelah dirangkum, semua data yang diperlukan, maka kita bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni menyajikan dalam tulisan. Bisa dalam bentuk kutipan kemudian dicantumkan kredit atau bahkan citasinya. Bisa juga parafrase atas semua yang telah didapatkan. Semua sumber yang dijadikan referensi, baik yang konten di dalamnya menjadikan kutipan atau tidak, kemudian wajib dicantumkan di dalam daftar pustaka. Pada saat menyajikannya dalam bentuk kutipan, pastikan untuk disesuaikan dengan aturan penulisan. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan plagiarisme yang tidak sengaja. Melalui penjelasan ini tentu bisa dipahami apa itu penelitian studi pustaka, apa saja sumbernya, sekalian bagaimana melakukannya. Sehingga peneliti maupun penulis karya tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan referensi yang sesuai. Oke, demikian uraian kita mengenai studi literatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.